Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Epidemiologi Kecelakaan 2024 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai analisis artikel ilmiah dengan judul The Association Between Meteorological Variables and Road Traffic Injuries Study from Macau yang dipublish pada tahun 2019. Bisa di next. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Nandina dengan NIM akhir 042, ada dengan NIM akhir 058, Salsabila Safani Aurelia dengan NIM akhir 127, Devina Chandra Benedikta dengan NIM akhir 153, Faiza Kirana Putri dengan NIM akhir 177, Nadia Chandrika Purwandaya dengan NIM akhir 181, dan Niscaya Kristiani Dia dengan NIM akhir 266. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari artikel ilmiah yang kami analisis. Cedera lalu lintas atau road traffic injuries yang disingkat menjadi RTI menjadi salah satu masalah yang besar di dunia, khususnya untuk sistem kesehatan masyarakat. Dikarenakan sifatnya yang tidak dapat diprediksi. Di Tiongkok sendiri, sebagai negara dengan tingkat urbanisasi yang besar, jumlah kematian akibat RTI menjadi yang paling tinggi di dunia. Pada tahun 2013, sebanyak 62.945 orang meninggal karena RTI. Dan angka kematian per 100 orang adalah 18,8%. Pada tahun 2015, terdapat 187.781 orang RTI yang terdaftar dan 58.022 orang meninggal karenanya. Selain itu, kerugian mati langsung akibat RTI jumlahnya melebihi 10 miliar. Berdasarkan data tersebut dan model matriks Haden, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya RTI, yakni faktor manusia, keadaan, dan lingkungan. Misalnya, pelaku pengguna jalan yang meningkat setiap tahunnya. Selain faktor meteorologi yang merupakan salah satu faktor lingkungan juga menyumbang sebesar 20% dari seluruh penyebab RTI. Sehingga diperlukan adanya penelitian yang dapat menyelidiki dan menganalisis hubungan antara faktor meteorologi dengan RTI guna menetapkan manajemen lalu lintas dengan tepat. Next. Selanjutnya adalah gambaran konsep penyebab. Next. Konsep yang pertama yaitu konsep domino heritage. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, ancestry and social environment. Sayangnya tidak disebutkan secara jelas dalam artikel. Poin yang kedua ada fault of person, juga tidak disebutkan secara jelas dan tidak menjadi variabel dalam artikel karena peneliti sulit dalam memperoleh dan mengukur data yang relevan. Poin ketiga ada unsafe act, mechanical hazard, or physical hazard, yaitu jenis kendaraan yang digunakan, perilaku pengendara yang kurang berhati-hati, dan kondisi kendaraan yang kurang aman. Misalnya, poin keempat ada accident, sebanyak 13,4% RTI disebabkan oleh faktor meteorologi. Pasien yang meninggal sebanyak 24,5% dan pasien luka ringan 8,8%. Juga faktor lainnya 6,9%. Dan kelima ada injury, ada 3 yaitu cedera ringan, dan cedera fatal atau kematian. Selanjutnya konsep domino bird and workforce. Ada 5 poin juga. Yang pertama, kurangnya kontrol manajemen. Tidak dijelaskan dalam artikel, namun apabila diperkirakan adalah kurangnya perhatian perlindungan keselamatan pekerja. Poin kedua, penyebab dasar dibagi menjadi 2, ada faktor personal dan faktor pekerjaan. Faktor personalnya yaitu penyakit bawaan atau kondisi medis dari pengendara. Untuk faktor pekerjaan, jumlah permintaan truk yang melonjak karena pesatnya perkembangan industri pariwisata dan permainan sehingga jumlah kendaraan bermotor di Macau meningkat sekitar 5,2% per tahun. Poin ketiga, penyebab langsung, yaitu faktor lingkungan seperti kecepatan angin yang dengan mengendalikan kendaraan dan silau akibat sinar matahari yang menyebabkan suhu tinggi. Poin keempat ada insiden atau kontak, yaitu kecelakaan lalu lintas. Poin kelima, people property process loss. Di sini hanya dicantumkan untuk cedera fisik, namun apabila diperkirakan akan ada kerugian rusaknya kendaraan dan hilangnya waktu. Next. Selanjutnya ada epidemiologi, ada host agent dan environment. Yang pertama host, yaitu pengguna jalan di Macau termasuk pengguna kendaraan bermotor meningkat 5,2% per tahunnya pada tahun 2015 yang menyebabkan kasus kecelakaan lalu lintas meningkat. Yang kedua ada agent, ada 4 hal di sini yaitu yang pertama rata-rata aktivitas
intensitas lalu lintas meningkat pada jam sibuk di siang hari, sekitar jam 2 siang hingga jam 3 sore. Sinar matahari yang terik sering menjadi penyebab kecelakaan. Poin kedua yaitu kondisi kendaraan yang tidak aman. Yang ketiga, kecepatan kendaraan, arus lalu lintas, dan kepadatan lalu lintas. Yang terakhir, jarak pandang saat berkendara. Untuk environment-nya, faktor dampak gelombang panas yang menyebabkan suhu tinggi, paparan sinar matahari yang kuat, kecepatan angin memiliki hubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dapat meningkatkan potensi kecelakaan. Sebanyak 13,4% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor meteorologi. Konsep yang terakhir yaitu konsep switches. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, perilaku tidak aman atau unsafe act, yaitu perilaku pengguna jalan yang tidak aman menyebabkan tingkat kecelakaan lalu lintas tinggi. Yang kedua, kondisi yang mendukung terjadinya perilaku tidak aman atau precondition for unsafe act. Ada 2 poin yaitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan banyaknya pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan kondisi kendaraan yang kurang aman dan kendaraan yang kurang baik. Yang ketiga, ada pengawasan yang tidak baik atau unsafe supervision, yaitu pengawasan terhadap kendaraan yang masih kurang. Yang terakhir, ada pengaruh organisasi atau organizational influences. Di sini tidak disebutkan secara jelas tentang pengaruh organisasi terkait sumber manajemen yang termasuk sumber daya manusia, sumber keuangan, dan sumber peralatan atau aset perusahaan. Juga tidak dijelaskan mengenai iklim organisasi yang meliputi struktur, kebijakan, dan budaya. Juga proses organisasi meliputi operasi, prosedur, dan kegagalan. Selanjutnya adalah gambaran desain penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan desain correlational time series study. Untuk tujuannya adalah untuk menginvestigasi korelasi faktor meteorologi dengan kecelakaan lalu lintas beserta tingkat keparahannya. Penelitian ini mengambil data, yaitu data sekunder dari website Biro Meteorologi dan Geofisika Makau dan layanan statis dan sensus pemerintah Makau untuk kejadian kecelakaan lalu lintas dan keparahan cedera kecelakaan lalu lintas. Populasinya adalah seluruh kecelakaan lalu lintas mulai dari tanggal 1 Januari 2001 hingga 31 November 2016. Sehingga sampel dari penelitian ini adalah 393.176 kecelakaan lalu lintas dan 72.501 cedera kasus lalu lintas. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena pengambilan sampel disertai pertimbangan mengenai beberapa hal tertentu, seperti pengurangan jumlah bulan waktu penelitian dari 191 bulan menjadi 130 bulan, karena dalam beberapa bulan itu ada yang tidak terdapat kasus kematian. Hal ini ditujukan untuk meraih normalitas data. Selanjutnya, untuk variabel dalam penelitian ini, variabel independennya adalah variasi faktor meteorologi seperti tekanan barometrik, suhu rata-rata, amplitudo diurna, suhu embun, kelembapan relatif, durasi sinar matahari, kecepatan angin, dan curah hujan. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah kejadian kecelakaan lalu lintas dan keparahan cedera kecelakaan lalu lintas. Analisis data dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, analisis univariat. Ya, analisis ini disajikan dalam bentuk tabel rata-rata, median, standar deviasi, nilai minimal, dan nilai maksimal. Variabel yang diuji menggunakan analisis univariat antara lain tekanan barometrik, suhu rata-rata, amplitudo diurnal, suhu embun, kelembapan relatif, durasi sinar matahari, kecepatan angin, dan curah hujan. Analisis data yang kedua ini adalah analisis bivariat untuk menguji hipotesis antara dua variabel serta memperoleh jawaban apakah kedua variabel tersebut ada hubungan, korelasi, perbedaan, pengaruh, dan sebagainya sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis ini disajikan dalam bentuk uji koefisien korelasi Pearson dan peringkat Spearman. Variabel yang diuji yaitu hubungan antara variabel meteorologi dan kasus bulanan cedera lalu lintas per 100.000 orang dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan cedera. Dan yang terakhir, analisisnya menggunakan analisis multivariat yang melibatkan uji hubungan antara 3 atau lebih variabel secara bersama-sama untuk mengidentifikasi kemungkinan ada tidaknya hubungan antar variabel. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dari sekian variabel independen yang ada, mana yang paling dominan hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel independen. Pengaruhnya terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah ukuran asosiasi atau analisis deskriptif. Untuk yang pertama adalah analisis deskriptif keparahan cedera pada kecelakaan lalu lintas. Jadi di sini ada 3 tingkat
keparahan cedera. Cedera ringan itu sebanyak 93%, cedera yang membutuhkan rawat inap sebanyak 6,6%, dan cedera fatal yang mengakibatkan kematian sebanyak 0,3%. Sehingga dari 72.501 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, tingkat keparahan cedera yang paling banyak terjadi adalah kasus yang mengalami cedera ringan. Selanjutnya ada insiden rate kecelakaan lalu lintas berdasarkan tingkat keparahan cedera. Jadi pada gambar yang di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa cedera yang paling banyak terjadi akibat kecelakaan lalu lintas adalah cedera ringan pada tahun 2001 hingga 2016. Selanjutnya, ini adalah uji normalitas keparahan cedera pada kecelakaan lalu lintas. Jadi, tiga jenis keparahan cedera itu dilakukan uji untuk menentukan distribusi normal. Dan hasilnya adalah ketiganya berdistribusi normal karena pada uji Saville-Wilk-nya itu menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05. Kemudian ada statistik deskriptif dari variabel meteorologikal. Di sini ada rata-rata, median, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari beberapa variabel meteorologikal seperti tekanan barometrik, suhu rata-rata, amplitudo diurnal, suhu embun, kelembapan relatif, durasi sinar matahari, kecepatan angin, dan curah hujan. Selanjutnya merupakan hasil dari perhitungan mengenai hubungan antara variabel meteorologikal dengan kecelakaan lalu lintas. Di sini menggunakan hasilnya yaitu RP dan RS. RP-nya di sini bermakna koefisien korelasi persen dan RS untuk tingkat korelasi eksperimen pada variabel duration of sunshine dan wind speed. Dalam hal ini, apabila RP dan RS lebih besar dari 0, maka bermakna korelasi positif antara variabel dan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas. Apabila angka mendekati 1, maka korelasi akan semakin kuat. Juga sebaliknya, jadi misalnya angkanya mendekati min 1, maka korelasi negatif juga semakin kuat. Sehingga untuk variabel mean temperature, diurnal amplitude, geotemperature, temperature, dan rainfall memiliki korelasi positif terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera. Sedangkan barometric pressure dan relative humidity memiliki korelasi negatif dengan kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk variable duration of sunshine dan variable wind speed ini berkorelasi positif. Selanjutnya ada perhitungan analisis multivariat untuk mengetahui tingkat hubungan faktor meteorologikal dengan RTIs. Dari hasil analisis multivariat dapat diketahui bahwa mean temperature dan relative humidity merupakan faktor independen yang mempengaruhi RTI ringan. Dua yang disesuaikan yaitu 8,8%. Kemudian RTI yang memberikan inap atau required hospitalization hanya berkorelasi dengan kecepatan angin dalam model multivariat. Adjusted R2-nya yaitu 24,5%. Selanjutnya, durasi sinar matahari atau duration of sunshine dan wind speed atau kecepatan angin berkontribusi terhadap 9,7% dari RTI yang fatal atau DAS. Selanjutnya adalah kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa 13,4% dari cedera lalu lintas disebabkan oleh faktor meteorologi. Faktor ini memainkan peran penting dalam tingkat keparahan cedera lalu lintas, khususnya pengaruh kecepatan angin terhadap jumlah kasus cedera parah dan kematian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan karena meningkatnya intensitas lalu lintas dan aktivitas di luar ruangan. Di Makau, durasi sinar matahari yang lebih lama berkorelasi dengan cedera lalu lintas yang fatal. Hubungan antara curah hujan dan cedera ini adalah kontradiktif. Dengan beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif dan penelitian lainnya tidak menunjukkan korelasi. Di Makau terdapat korelasi negatif antara kelembapan relatif dengan cedera lalu lintas ringan bulanan. Meskipun jumlah kasus cedera ini relatif besar, jumlah kematian akibat cedera lalu lintas masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah cedera ringan dan yang memerlukan rawat inap. Sekian presentasi dari kelompok ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan untuk raise hand dan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Untuk Mbak Nandina, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik, saya izin bertanya.
Pada slide yang judulnya gambaran desain penelitian, di situ tertulis bahwa populasi dan sampel penelitiannya itu meliputi kejadian kecelakaan lalu lintas. Namun, pada teknik pengambilan sampel yang dijadikan pertimbangan adalah bulan. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kok seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nandina. Jadi, kenapa pada teknik pengambilan sampel itu dijadikan pertimbangan adalah bulan? Jadi, karena bulan pada penelitian berhubungan dengan waktu kejadian kecelakaan lalu lintas. Di sini maksud peneliti untuk menyaring waktu dalam bulan tersebut yang akan dilibatkan dalam olah data berdasarkan ada atau tidaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian, karena tidak semua bulan terdapat kejadian kasus kematian. Jika tidak tersaring atau eksekusi, dikhawatirkan distribusi data tersebut akan menjadi tidak normal. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, selanjutnya ada Mbak Devina, silakan mengajukan pertanyaannya. Oke, izin masuk. Mau nanya gimana ya hubungan, jadi kesimpulannya hubungan antara variabel meteorologinya dengan cedera lalu lintas jalan yang dinilai dalam hubungan analisis bivariat. Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devina. Jadi, studi ini menilai hubungan dengan menghitung koefisien korelasi seperti koefisien korelasi Pearson dan koefisien korelasi peringkat Spearman untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antara faktor-faktor seperti tekanan barometrik, suhu rata-rata, amplitudo diurnal, suhu embun, kelembapan relatif, durasi sinar matahari, kecepatan angin, dan curah hujan, serta berbagai tingkat cedera lalu lintas jalan di Makau. Dan didapatkan hasil perhitungan bahwa durasi sinar matahari paling banyak menyebabkan cedera ringan. Selain itu, kecepatan angin dapat menyebabkan cedera parah dan kematian tertinggi dibandingkan dengan faktor meteorologi lainnya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Mbak Nisraya, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, ini bisa dijelaskan mengapa kecepatan angin dapat menyebabkan kecelakaan dan berikan satu contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa kecepatan angin memiliki hubungan positif dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan kecepatan angin yang tinggi akan meningkatkan kesulitan pengendara dalam mengendalikan kendaraan, oleh karena stabilitas dan kontrol kendaraannya itu terganggu. Misalnya adalah truk. Truk mungkin terlihat besar dan berat sehingga tidak akan terhempas oleh angin. Namun angin yang kencang dapat menyebabkan beberapa masalah yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Salah satunya adalah angin samping, di mana angin sampingnya ini, angin kencang dari samping itu bisa menyebabkan truk menjadi tidak stabil di jalan. Selain itu, truk yang memiliki area penampang yang besar yang terkena angin, sehingga angin samping yang kuat itu bisa mendorong truk untuk keluar dari jalur. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya ada Mbak Nadi, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, pada analisis multivariat yang dilakukan oleh peneliti, guna mengetahui hubungan faktor meteorologikal dengan RTI atau kecelakaan lalu lintas, dijelaskan bahwa barometric pressure dan juga relative humidity atau kelembapan relatif memiliki korelasi negatif dengan kecelakaan lalu lintas. Padahal apabila kedua hal tersebut dapat mempengaruhi Padahal apabila kedua hal tersebut dipikir secara logika, kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan dan perilaku seseorang di jalan raya. Yang saya ingin tanyakan, kenapa pada artikel tersebut dituliskan bahwa korelasi yang dimiliki adalah korelasi negatif, sedangkan apabila kalau di logika bisa menjadi positif. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Berdasarkan pada artikel, memang dihasilkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang negatif, terlebih lagi pada tingkat cedera ringan. Kedua variabel tersebut memang dapat mempengaruhi kenyamanan dan meningkatkan kejadian kecelakaan. Namun, dalam konteks penelitian ini, peningkatan barometric pressure dan relative humidity dikaitkan dengan kondisi cuaca yang lebih stabil. Kondisi cuaca yang stabil ini cenderung mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas karena memberikan visibilitas yang lebih baik dan mengurangi faktor-faktor gangguan pada jalan raya seperti hujan atau kabut. Oleh karena itu, meskipun faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perilaku pengemudi, penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan barometric pressure dan relative humidity sebenarnya dikaitkan dengan penurunan kecelakaan lalu lintas. Begitu. Apakah sudah menjawab? Baik, mungkin bisa dicukupkan sesi diskusi kita pada Zoom meeting kali ini, dan saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Juga terima kasih pada teman-teman semua sudah mengikuti sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.